Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Nabil Ardiansyah dengan NIM L021 201027 dari kelas dasar AMDAL B, Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait salah satu dokumen AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD kelas B Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini ialah yang pertama, deskripsi singkat terkait dengan Rumah Sakit Umum Daerah kelas B. Yang kedua, terkait identifikasi dampak potensial baik itu dari konstruksi maupun dari pengoperasiannya. Dan yang ketiga yaitu batas studi AMDAL. Dan yang keempat ialah tim penilai atau tim teknis dari AMDAL tersebut. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Provinsi Sulawesi Utara ini didasarkan karena pada Provinsi Sulawesi Utara sendiri belum memiliki rumah sakit dengan rujukan provinsi, sehingga rujukan pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan regional itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Kandau sebagai rumah sakit rujukan nasional, sehingga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien diperlukan adanya rumah sakit rujukan yang optimal. Maka dari itu pemerintah Sulawesi Utara perlu mengatur adanya rujukan regional di wilayah provinsi. Adapun rumah sakit rujukan regional tersebut harus memiliki kemampuan pelayanan sebagai rumah sakit dengan standar kelas B. Sementara itu, pemrakarsa dari pembangunan rumah sakit umum daerah ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Kesehatan sebagai pemrakarsa kegiatan akan berencana untuk membangun rumah sakit umum daerah kelas B dengan luas bangunan utama pelayanan rumah sakit yang terdiri dari 10 lantai dengan luas yaitu kurang lebih 3 hektar dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 376 tempat tidur. Lokasi rencana kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Provinsi Sulawesi Utara ini terletak di Jalan Raya Betseda, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ini akan didirikan dengan menggantikan bangunan dari Rumah Sakit Jiwa Ratu Mbuisang. Bangunan Rumah Sakit Jiwa Ratu Mbuisang selanjutnya akan dibongkar secara bertahap. Kemudian pemindahan fasilitas, pasien, dan staf rumah sakit jiwa akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pembangunan rumah sakit jiwa di Desa Kalasei, Kabupaten Minahasa. Sedangkan untuk luas lahan yang digunakan dalam pembangunan rumah sakit umum daerah kelas B ini ialah sebesar 38.032 meter persegi. Dan selanjutnya lahan tersebut akan mengalami perubahan status kepemilikan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya kita akan membahas terkait identifikasi dampak potensial. Dalam melakukan pembangunan ataupun kegiatan tentunya akan berdampak terhadap lingkungan sekitar maupun masyarakat di sekitar kegiatan proyek. Maka dari itu diperlukan adanya identifikasi dampak potensial untuk menetralisir ataupun meminimalkan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan. Identifikasi dampak potensial ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi seluruh dampak lingkungan hidup, baik itu primer ataupun dampak turunannya, yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana kegiatan. Pada tahap pelingkupan, hanya menginventarisasi dampak potensial yang mungkin timbul, tanpa memperhatikan besar kecilnya dampak dan penting atau tidaknya dampak. Sumber untuk mengidentifikasi dampak potensial ini dapat kita ambil dari yang pertama yaitu deskripsi rencana kegiatan. Yang kedua, gambaran rona lingkupan hidup awal. Yang ketiga, kunjungan atau pengamatan lapangan observasi di sekitar proyek. Dan yang keempat, rapat konsultasi publik dengan wakil masyarakat serta pemangku kepentingan ataupun stakeholder di sekitar lokasi. Nah, untuk setelah mendapatkan informasi terhadap dampak lingkungan ini, selanjutnya menginventarisasi dampak potensial ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode matriks sederhana. Metode matriks sederhana digunakan untuk melihat interaksi antara komponen kegiatan sebagai sumber dampak dengan komponen lingkungan penerima dampak. Kita dapat lihat
dampak-dampak potensial yang akan timbul pada saat pembangunan rumah sakit umum daerah melalui matriks ini. Ada sekitar 4 komponen lingkungan yang diperhatikan, yaitu geofisik kimia, biologi, sosial, kesehatan masyarakat, dan juga transportasi daratnya. Kita bisa lihat pada matriks, pada tahap konstruksi dan tahap operasional merupakan tahapan yang akan sangat berdampak, baik itu pada lingkungan sosial maupun dalam lingkungan geofisika kimia. Selanjutnya ialah batas wilayah studi. Penentuan batas wilayah studi ini disesuaikan dengan karakteristik aktivitas serta besaran dampak kegiatan yang diperkirakan akan timbul serta jangkauan atau penyebarannya. Batas wilayah studi ditentukan berdasarkan pertimbangan luas sebaran daerah dampak yang terpengaruh oleh kegiatan proyek dan jenis dampak penting yang mungkin akan timbul. Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun batas proyek ekologis, sosial, dan juga administrasi. Maka dari itu, batas studi dari pembangunan rumah sakit umum daerah ini hanya berfokus pada pembangunan rumah sakit umum daerah serta fasilitas pendukungnya. Ada 4 batas wilayah studi pada pembangunan rumah sakit umum daerah ini. Yang pertama yaitu batas proyek. Batas proyek ini merupakan ruang di mana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, baik itu mencakup tahap prakonstruksi, konstruksi, serta pasca operasi. Sehingga batas proyek dari pembangunan rumah sakit umum daerah ini ialah kurang lebih dari 3,88 hektar area. Sedangkan yaitu batas ekologis. Batas ekologis dapat diartikan yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dikaji mengikuti media lingkungan masing-masing. Sebaran debu dan kebisingan diperkirakan akan menyebar pada radius kurang lebih 250 meter dari lokasi studi. Sedangkan kualitas air permukaan pada badan air penerima diperkirakan akan terganggu dari aktivitas operasi. Sebaran dampak kualitas air permukaan mengikuti arah aliran drainase di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan. Selanjutnya ialah batas sosial. Batas sosial ini merupakan ruang di sekitar rencana usaha atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan sesuai proses dan dinamika sosial. Batas sosial pada pembangunan rumah sakit umum daerah ini ialah pemukiman penduduk yang terkena dampak berada di Kelurahan Kleak serta Kelurahan Sario Tumpaan. Sedangkan batas administratif dari pembangunan rumah sakit umum daerah ini ialah Kelurahan Kleak dan juga Kelurahan Sario Tumpaan. Selanjutnya, dalam mengeluarkan dokumen AMDAL, tentunya ada tim penilai yang harus menilai AMDAL tersebut. Dalam AMDAL pembangunan rumah sakit umum daerah, ada beberapa tim teknis yang bekerja dalam menilai dokumen AMDAL pembangunan rumah sakit umum daerah kelas B. Yang pertama yaitu adalah Prof. Dr. Insinyur Zetli Estefanus Tamot SP MSI. Yang kedua, Insinyur Mareje Rike Kereh MS. Yang ketiga, Dr. Insinyur Veronica A. Kumurur STMSI. Dan yang keempat ialah Prof. Dr. Insinyur Fabian Johannes Manopo MAGR. Dan yang kelima ialah Insinyur Herling D. Tangkuman MSI. Sekian penjelasan singkat terkait dokumen AMDAL pembangunan rumah sakit umum daerah kelas B. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.